Dalam dunia kesehatan, paru-paru bocor dikenal dengan istilah pneumotoraks. Perlu diketahui, paru-paru bocor adalah masalah kesehatan yang serius karena dapat memicu kolapsnya organ vital ini. Kondisi ini dapat terjadi ketika udara bocor ke ruang di antara paru-paru dan dinding dada. Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit ini, kenali penyebab, faktor risiko, dan penanganan paru-paru bocor dari penjelasan Dr. Sriduni Atas Asri, dokter spesialis paru berikut ini. Apa yang dimaksud dengan pneumotoraks atau paru-paru bocor? Paru-paru bocor atau sering dalam istilah medis namanya pneumotoraks. Jadi ini adalah suatu keadaan ketika terjadi pengumpulan udara di rongga pleura. Rongga pleura adalah rongga di antara paru dan dinding dada. Normalnya dalam rongga pleura tidak ada udara, tapi pada pneumotoraks ini terkumpul udara yang cukup banyak sehingga jaringan paru menjadi mengempis atau kolaps dan tidak dapat mengembang. Apa saja penyebab paru-paru bocor? Pneumotoraks ini bisa kita bagi menjadi pneumotoraks akibat trauma atau non-trauma. Kalau trauma itu biasanya terjadi karena cedera pada dinding dada. Contohnya akibat tusukan atau akibat benturan benda tumpul ataupun tusukan akibat benda tajam. Bisa juga karena hentakan yang cukup keras pada yang terkena pada dada. Sedangkan untuk pneumotoraks yang non-trauma biasanya disebabkan karena penyakit-penyakit lain pada paru. Apa saja faktor resiko paru-paru bocor? Biasanya atau lebih sering terjadi pada pria. Lebih sering juga pada pria yang tinggi sehingga rongga dadanya lebih panjang. Penyebab lain memiliki penyakit penyerta seperti PPOK ataupun tuberkulosis paru. Kadang pada pneumonia ini juga bisa terjadi pneumotoraks atau paru-paru bocor. Bagaimana gejala paru-paru bocor? Gejala yang paling sering adalah sesak nafas karena paru-parunya mengempis dan tidak bisa mengembang sehingga kesulitan untuk bernafas. Selain itu bisa disertai dengan batuk dan kemudian penyebab-penyebab penyerta lainnya bisa juga jantung berdebar, pucat, berkeringat dingin. Apa komplikasi yang bisa terjadi akibat paru-paru bocor? Udara yang terkumpul di rongga pleura ini bisa saja masuk ke lapisan jantung. Kemudian dia bisa lagi merembes masuk ke bagian dada tengah atau bahkan bisa juga masuk ke bawah kulit. Ini merupakan komplikasi ringannya sampai dengan berat. Dan bila terjadi lebih berat bisa terjadi henti jantung ataupun henti nafas. Bagaimana diagnosis paru-paru bocor ditegakkan? Dengan tadi tentu saja gejala klinis, pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh dokter dan pemeriksaan tambahannya paling cepat adalah dengan foto toraks atau foto dada dan bisa juga dengan CT scan. Bagaimana pengobatan paru-paru bocor? Sebenarnya prinsipnya adalah mengeluarkan udara yang menumpuk atau terkumpul di rongga pleura ini. Metodenya bisa bermacam-macam, mulai dari yang ringan itu adalah kita observasi ketat dengan memberikan oksigen beraliran tinggi dan kemudian kita amati dengan ketat apakah dengan metode ini paru bisa mengembang. Bila tidak dapat teratasi atau kondisi paru bocor ini cukup berat, maka harus dilakukan pemasangan selang dada untuk mengalirkan udara yang dari dalam rongga pleura ini agar dikeluarkan. Adakah cara mencegah paru-paru bocor? Tergantung dari penyebabnya. Jadi kita menghindari penyebabnya. Pada sebagian pneumotoraks kita tidak mengetahui penyebabnya, sehingga pencegahannya mungkin sulit untuk kita hindari. Tetapi ada bagian-bagian atau tindakan-tindakan tertentu yang memiliki resiko terjadinya pneumotoraks seperti menyelam atau terbang di ketinggian pada udara yang tipis. Nah, ini merupakan faktor risiko terjadinya pneumotoraks sehingga cara mencegahnya adalah menghindari tempat-tempat seperti ini. Sekian pembahasan mengenai pneumotoraks atau paru-paru bocor. Saya Dr. Sriduni Atas Asri, spesialis paru. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.